Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Semangat belajar kan? Harus semangat belajar. Adik-adik, kemarin kita sudah berkenalan dengan Siti dan melihat kegiatan apa saja sih yang Siti lakukan. Pada video ini, kita akan melihat denah rumah Siti. Nah, dari denah rumah Siti itu, kita akan belajar tentang penulisan huruf kapital dan tugas Siti di rumah. Adik-adik, sudah siap belajar? Nah, jika sudah siap, kita langsung lihat materi belajarnya ya. Sebelum kita membaca denah, kita perlu tahu dulu apa sih yang disebut denah itu. Denah adalah petunjuk berupa gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Nah, ini merupakan contoh denah. Gambarnya seperti ini ya adik-adik. Di dalam denah ini ada rumah-rumah, ada nama jalan, ada juga bangunan-bangunan lain yang ingin kita ketahui pada denah. Mari kita mulai untuk membaca denahnya. Bagaimana ya cara membaca denah? Sebelum membaca denah, kita harus tahu dulu kemana arahnya. Oke, kakak akan menunjukkan ya. Ini ke arah sini, ada tanda panah biru, ke arah sini berarti adalah ke arah kanan. Nah, berarti jika tanda panahnya ke sini atau ke arah sebelah sini, adalah arah kiri. Ya, adik-adik. Jadi, jika kita berjalan ke sana, berarti kita berjalan ke arah kanan. Nah, sedangkan ketika kita berjalan ke arah sini, artinya kita berjalan ke arah kiri. Oke, untuk lebih paham, kita langsung mulai membaca denahnya ya adik-adik. Kakak memiliki sebuah pertanyaan yang akan dibacakan oleh Rasul. Di samping kanan rumah Ayu adalah, nah anak ini berjalan ke rumah Ayu. Ini adalah rumah Ayu. Di samping kanan rumah Ayu, berarti dia berjalan ke samping kanan. Di samping kanan rumah Ayu ada rumah siapa ya? Nah, di samping kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Ini rumah Siti ada di samping kanan rumah Ayu. Nah, adik-adik, ingat ya, penulisan huruf kapital pada kalimat ini harus tepat. Misalkan seperti ini. Di awal kalimat kita menggunakan huruf kapital pada kata di. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Nah, selain di awal kalimat menggunakan huruf kapital, kita juga menggunakan huruf kapital pada nama orang, yaitu ada Ayu dan Siti. Kemudian yang tidak boleh lupa juga adik-adik, setiap di akhir kalimat kita harus menambahkan titik. Tanda titik ini berarti kalimatnya sudah habis. Penggunaan huruf kapitalnya harus benar dan digunakan juga tanda titik pada akhir kalimat ya untuk mengakhiri kalimat. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Di depan rumah Bayu adalah rumah titik-titik. Anaknya sudah berada di rumah Bayu. Di depan rumah Bayu berarti dia akan berjalan ke depan menyeberang jalan Ki Hajar Dewantara. Kita lihat ya, di depan rumah Bayu adalah rumah Adi. Nah, ingat ya adik-adik, ini juga penulisannya harus benar. Diawali dengan huruf kapital dan setiap nama orang diawali dengan huruf kapital. Kemudian di akhir kalimat juga ditandai dengan tanda titik. Adik-adik sudah paham belum? Nah, jika belum paham, mari kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Rumah siapakah yang terletak di ujung paling kanan Jalan Ki Hajar Dewantara? Nah, ini adalah Jalan Ki Hajar Dewantara. Yang ditanyakan adalah rumah siapa yang terletak di ujung paling kanan. Berarti anak ini harus berjalan ke arah kanan ya. Kita lihat. Ada rumah siapa ya yang berada di ujung paling kanan?
Rumah yang terletak di ujung paling kanan Jalan Ki Hajar Dewantara adalah rumah Budi. Nah, adik-adik, kakak ada pertanyaan lainnya. Nah, tapi sebelum pertanyaan lainnya, kakak ingin menjelaskan dulu ya. Nah, untuk bangunan di seberang jalan sini, untuk bangunan yang sebelah sini, arahnya berbeda dengan bangunan yang di seberang jalan sini. Arahnya berlawanan ya. Jadi ketika kita berjalan ke sini, ke arah sini, artinya adalah ke kiri. Dan berjalan ke arah sini, ke arah tanda panah yang ini, artinya kita berjalan ke sebelah kanan. Jadi arahnya berlawanan dengan bangunan yang di seberang jalan sini ya adik-adik. Karena kita membayangkan bangunannya menghadap ke jalan. Oke, untuk lebih memahaminya, kakak memiliki pertanyaan. Di manakah letak posyandu? Nah, kita cari dulu. Ini adalah posyandu. Posyandu terletak di sebelah kiri rumah Bayu. Nah, ini posyandu dan ini rumah Bayu. Jadi, posyandu terletak di sebelah kiri rumah Bayu ya. Nah, adik-adik, untuk penulisannya juga harus benar ya. Posyandu terletak di sebelah kiri rumah Bayu. Posyandu, P-nya adalah merupakan awal kalimat, jadi ditulis dengan huruf kapital. Kemudian di sini juga ada rumah Bayu. Bayu adalah nama orang, jadi Bayu ditulis dengan diawali huruf kapital. Dan jangan lupa juga untuk mengakhiri kalimat dengan menambahkan tanda titik setelahnya. Oke adik-adik, ada lagi pertanyaannya ya. Simak baik-baik. Di manakah letak musola? Nah, kita cari dulu. Mana ya musola? Ini dia musola. Di manakah letak musola? Nah, musola terletak di antara rumah Bayu dan toko. Atau musola terletak di sebelah kanan rumah Bayu. Di sebelah kanan rumah Bayu dan di sebelah kiri toko. Oke, mudah kan adik-adik? Oke adik-adik, kita harus memperhatikan penggunaan huruf kapital pada penulisan kalimat ya. Contohnya tadi pada penulisan letak rumah pada denang tadi. Yang pertama nih, ada di samping kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Nah, penggunaan huruf kapital digunakan pada awal kalimat, jadi di samping D-nya menggunakan huruf kapital, kemudian rumah Ayu, Ayu karena Ayu merupakan nama orang, jadi Ayu diawali dengan huruf kapital. A-nya di sini huruf kapital ya, adalah rumah Siti. Nah, Siti juga merupakan nama orang, jadi Siti ini ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya ada juga di depan rumah Bayu adalah rumah Adi, sama diawali dengan huruf kapital dan setiap nama orang diawali juga dengan huruf kapital. Kemudian yang ketiga, rumah yang terletak di ujung paling kanan Jalan Ki Hajar Dewantara adalah rumah Budi. Ini juga sama, setiap awal kalimat diawali dengan huruf kapital ya adik-adik. Kemudian ini ada Jalan Ki Hajar Dewantara yang merupakan nama jalan. Nama jalan juga harus diawali dengan huruf kapital, makanya di sini J-nya besar, K-nya besar, H-nya besar, dan D-nya besar. Kemudian yang terakhir ada nama orang, diawali dengan huruf kapital juga. Dan jangan lupa untuk menambahkan tanda titik di akhir kalimat ya. Nah adik-adik, kita lanjut cerita tentang Siti ya. Siti tinggal bersama ayah, ibu, dan Ali. Ali adalah adik Siti. Mereka selalu hidup rukun dan saling menyayangi. Walaupun berbeda jenis kelamin, Siti dan Ali selalu hidup rukun dan saling menyayangi.
Tugas Siti adalah membantu mengajarkan Ali ketika belajar dan mengerjakan tugas atau PR. Nah, hal ini sesuai dengan sila Pancasila. Sebagai adik, Ali juga tidak sungkan untuk bertanya dan meminta bantuan kepada Siti. Ali selalu mengucapkan kata tolong sebelum ia meminta bantuan kepada Siti. Setelah mendapatkan bantuan, Ali juga tidak lupa untuk berterima kasih. Sikap ini merupakan sikap sopan dan santun dalam berinteraksi, dan tentunya sikap ini mencerminkan sila Pancasila. Selain membantu Ali belajar, Siti juga sering membantu ibu untuk menyiapkan minum atau cemilan untuk ayah. Siti juga sering membantu ayah membawakan benda yang akan ayah gunakan, seperti mengambil koran untuk ayah, membawakan perkakas, mengambilkan minum, dan lain-lain. Nah, adik-adik, sikap Siti dan Ali dan keluarganya ini patut kita contoh ya, karena mereka hidup rukun dan saling menyayangi. Dan perilaku mereka pun adalah perilaku yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila. Oke adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.